Ya, senang sekali berjumpa kembali dalam channel yang sangat diberkati ini, Nazaret Bersabda. Kita diperjumpakan kembali dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Kembali saat ini kami akan berbagi berkat lewat pelayanan firman Tuhan, dan kita akan menggumuli bersama melalui pembacaan kitab Kejadian pasal 15. Namun sebelum kita akan membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan menggumuli bagian firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menerangi agar kami boleh memahami. Baik bagi kami sebagai alat di tangan-Mu, tapi juga mereka yang mendengar, mereka yang menikmati dan memakai channel ini untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Ini kami yang bermohon, ke dalam tangan-Mu kami berserah, Yesus Kristus firman kehidupan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita membaca bagian perikop yang diberi judul Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, aku perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka,
dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari mulai gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Demikian kita telah membaca bersama perikop melalui kesaksian kejadian pasalnya yang ke-15. Saudara-saudara, sedikitnya ada 4 janji yang diberikan kepada Abram ketika Allah lewat prakarsanya sendiri datang kepada Abram untuk mengikat satu perjanjian. Perjanjian yang menurut ukuran manusia, perjanjian yang tidak seimbang. Karena biasanya orang mengadakan perjanjian adalah mereka yang memiliki taraf yang sama, selevel. Tapi perjanjian yang ada melalui perikop ini adalah antara Allah dengan manusia yang sempurna, yang tak bercacat, dengan manusia yang tidak sempurna dan penuh dengan keterbatasan. Dan juga pada ayat-ayat selanjutnya, hasil dari perjanjian itu tidak memperhitungkan apakah pihak yang lain menepatinya atau tidak. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dari keempat janji Allah itu kepada Abraham, yang pertama bahwa Allah menjanjikan Abraham upah yang sangat besar. Mengapa Allah menjanjikannya? Karena Allah melihat bagaimana ketaatan dan kepatuhan Abraham. Yang sebelumnya adalah Abram. Ketika Tuhan memanggil Abram bersama keluarganya, bersama seluruh harta bendanya, dia keluar dari zona nyaman, di tempat di mana dia menikmati hasil kekayaannya. Tapi Tuhan membawa Abram keluar dari zona nyaman. Dalam kepatuhan dan ketaatannya, Abram pergi menuruti perintah Tuhan. Meskipun dengan ketidakpastian mau kemana Tuhan mau antar. Tapi Abram meyakini bahwa Allah menyuruhnya, kemudian Abram menaatinya. Nah, karena itu ketaatan dan kepatuhan Abram inilah Allah memberikan janji bahwa upahmu akan sangat besar. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu Allah tidak pernah melihat bahwa Abram mengingkari atau membantah, tidak patuh, mengeluh.
Meskipun juga pada janji selanjutnya mengandung sedikit keraguan dari Abram. Karena kepatuhan dan ketaatan Abram, Allah menjanjikan bahwa Abram akan menjadi bangsa yang besar. Nah, karena itu sebagai konsekuensi dari janji Tuhan ini, Abram bertanya, bagaimana dia akan menjadi bangsa yang besar, sedangkan dia tidak memiliki keturunan. Nah, karena itu Allah pun berjanji bahwa dia akan memberikan keturunan kepada Abram. Nah, tentunya sebagai sebuah bangsa, Allah juga memberikan negeri, wilayah, tempat, tanah, di mana bangsa yang besar itu akan menjadi pemilik. Kemudian Allah pun berjanji bahwa bangsa yang besar yang diberikan kepada Abraham nantinya akan mendapatkan pemulihan. Karena dalam proses nanti bahwa bangsa ini akan mengalami perbudakan. Mereka akan dibuang, hidup di tanah yang bukan milik mereka, kemudian di sana mereka diperbudak. Tetapi Allah menjanjikan pemulihan dengan mengeluarkan mereka dari tanah yang menjajah dan memperbudak mereka, dan bangsa yang telah membuat mereka menjadi budak pun akan dihukum. Dan mereka keluar dari situ dengan mengangkut banyak sekali harta benda. Nah, jadi janji Allah itu ada 3 janji berkat dan 1 janji pemulihan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dari keempat janji Allah ini juga merupakan janji yang diikat dengan kita dalam kekinian. Jadi janji Allah kepada Abraham adalah juga janji Allah dengan kita dalam kekinian. Tetapi sebelum janji itu disahkan, nah, bagi masyarakat Israel kuno, kalau mereka sedang mengadakan perjanjian antara pihak 1 dan pihak 2 ditandai dengan penyembelihan ternak atau binatang. Tentu yang dipilih adalah yang terbaik. Binatang yang menjadi tanda ini kemudian dia akan dipotong menjadi 2 bagian, dari kepala hingga ke ekor. Bagian 1 akan bersisian dengan bagian yang lain, dan ada semacam tempat di tengah. Nah, mereka yang mengikat perjanjian 2 pihak ini akan berjalan di antara binatang itu, di tengah itu, sambil mengucapkan isi perjanjian. Nah, kalau ada yang melanggarnya, sama nasibnya ketika binatang atau hewan yang dibelah 2 itu. Jadi kalau ada yang melanggar, maka nasibnya sama dengan binatang itu, akan dibelah 2 atau akan fatal, mengalami kematian. Nah, Tuhan Allah juga melakukan seperti itu. Ketika Tuhan menyuruh Abram untuk mengambil kambing, lembu, betina, kemudian domba yang berumur 3 tahun, yang menyuruh supaya binatang-binatang ini dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Tetapi yang melakukannya hanya Tuhan Allah. Jadi di saat itu Abram justru tertidur. Pada saat hari telah gelap, maka terlihatlah api yang melintasi
disertai suluh yang membakar habis apa yang menjadi potongan daging itu. Sebagai tanda bahwa Allah melewati. Seperti orang yang sedang melewati di antara kedua binatang itu yang dibelah sebagai tanda bahwa perjanjian itu sah. Nah, mengapa hanya Allah? Artinya Allah tidak bergantung kepada Abram. Karena Allah tahu bahwa manusia seringkali ingkar. Karena itu dalam keingkaran manusia, dalam ketidaktepatan janji manusia, Allah tidak bergantung. Tapi Allah mau menyatakan bahwa perjanjiannya dengan manusia ditepati. Nah, oleh karena itu, ketika perjanjian itu dilakukan dengan proses yang panjang, karena ternyata tidak serta-merta jawaban Tuhan atas perjanjian itu terjadi dalam kehidupan Abram atau Abraham. Keturunannya pun nanti diberikan di saat dalam perhitungan manusia bahwa Sarah tidak bisa mengandung lagi. Tetapi Allah menepatinya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Walaupun dalam perkiraan manusia itu mustahil. Karena itu, seringkali kalau kita mengadakan perjanjian baik dengan manusia atau dengan Allah, kita sering meragukan. Kita sering tergoda untuk khawatir, tidak percaya, tidak sungguh-sungguh. Nah, Allah yang mengetahui bahwa proses ke depannya itu sangat panjang dan penuh dengan ketidakpastian dan ketidaktepatan manusia untuk menepatinya, sehingga menyebabkan dosa, pengingkaran. Nah, karena itu Allah melihat bahwa manusia telah banyak mengingkari Allah, telah banyak dosa. Nah, karena itu dia mengutus anaknya untuk menggantikan semua pengingkaran, semua dosa yang dilakukan manusia. Sampai dia tersalib, sampai dia mati. Tapi yang bangkit karena dia tidak pernah berdosa. Nah, dari apa yang telah dilakukan oleh Allah, apa maknanya buat kita? Apa yang harus kita lakukan ketika Allah mengadakan perjanjian dengan kita? Ketika Yang Maha Kudus dengan prakarsa merendahkan, mengosongkan dirinya, menjadi manusia, dan datang untuk menawarkan keselamatan. Datang untuk menawarkan satu kehidupan yang membuat kita mengalami keselamatan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti yang dikatakan dalam perikop tadi, bahwa Abram percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Artinya Tuhan hanya menuntut kita untuk percaya, sambil mengisi apa yang kita percayakan itu. Nah, dari apa yang Tuhan telah lakukan kepada Abraham, menandakan bahwa pertama, Allah memanggil kita keluar dari zona dosa untuk mengikuti firman-Nya. Dan untuk itu kita diberikan dan dijanjikan upah yang besar, di mana kita menjadi berkat dan di mana kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana Allah menjanjikan Abraham menjadi sebuah bangsa yang besar, demikian juga kita.
kita dijanjikan akan menjadi sebuah kumpulan orang percaya yang besar. Di dalamnya ada gereja yang nantinya akan merujuk pada sebuah kerajaan yang besar. Kerajaan yang merupakan kumpulan orang-orang percaya. Kerajaan di mana di dalamnya kita menyaksikan dan memberikan kesaksian tentang kebaikan-kebaikan Allah bagi dunia. Tapi juga ketika Allah menjanjikan suatu tempat yang kekal, yaitu di sorga nanti. Dan yang keempat, Allah berjanji bahwa Dia akan memberikan pemulihan ketika dalam keseriusan kita, dalam kesungguhan memegang janji kepada Allah, kita banyak mengalami tantangan, pergumulan, tetapi Tuhan berjanji untuk memulihkan kita. Nah, saudara-saudara, begitu indah apa yang ditawarkan oleh Tuhan, dan begitu tidak seimbangnya isi perjanjian itu. Isi perjanjian yang lebih menguntungkan seharusnya pihak kita sebagai umatnya. Tetapi kita sulit untuk menepatinya. Nah, karena itu kehidupan yang kita miliki sekarang kiranya juga menjadi kesempatan. Bahwa dalam kehidupan kita juga kita pernah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dengan cara yang apa? Waktu bagaimana? Mungkin kita pernah berjanji kepada Tuhan secara pribadi. Dengan disaksikan secara intern, hanya kita dengan Allah. Tapi ada juga perjanjian-perjanjian yang kita ikat dengan Tuhan, disaksikan oleh orang lain, termasuk jemaat. Misalnya saja ketika kita diteguhkan menjadi sidi jemaat dewasa. Di situ kita telah memberikan jawaban janji kita. Atau mungkin juga ketika kita diberi kesempatan oleh keluarga untuk menjadi saksi baptisan. Di situ juga kita akan berjanji. Kemudian kita mungkin terpilih menjadi pelayan Tuhan sebagai penatua, diaken, komisi kerja, atau apapun yang menjadi jabatan kita di gereja. Di situ juga ada janji. Dan masih banyak juga janji-janji lain. Nah, firman Tuhan melalui perikop ini, kalau kita benar-benar melakukan apa yang kita janjikan di hadapan Allah, maka upah yang sangat besar itu menjadi milik kita. Tapi juga kita belajar untuk setia dan patuh. Komit, bersungguh-sungguh pada janji yang kita ucapkan. Sehingga di dalamnya kita tidak menjadi berdosa karena mengingkari, melupakan. Bacaan kemarin mengatakan bahwa kalau tidak mampu untuk menepati janji, lebih baik tidak berjanji. Nah, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Sekaligus juga membawa kita kepada pemahaman yang benar. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah menerima dan menikmati penggenapan janji Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, mampukan kami agar semua janji yang telah kami ucapkan, baik secara pribadi di hadapan Tuhan, tapi juga ketika kami ada disaksikan oleh jemaat dan orang lain. Kiranya kami mampu untuk melaksanakan semua yang telah kami janjikan. Kami belajar untuk setia dan patuh, komit terhadap semua janji.
Mampukan kami untuk tidak ingkar. Mampukan kami sehingga kami tidak berdosa, karena kami mengingkari janji kami. Sebagaimana Abraham, janji Tuhan tergenapi ketika kami ada saat ini, tapi janji itu juga terus diproses sampai dunia ini berakhir. Kiranya juga kami tetap percaya kepada Tuhan, tidak meragukannya. Meskipun kadangkala kami kalah dengan pergumulan, kami kalah dengan dunia, tetapi Tuhan, kiranya kami senantiasa setia kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya pemberitaan lewat channel Nazaret Bersabda ini semakin diberkati, dapat menjangkau semua yang merindukan kehadiran Tuhan lewat kehidupan secara pribadi melalui firman. Terpuji nama Tuhan, ini doa dan seruan kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian kita telah selesai dengan pelayanan ini. Harapan kami kiranya kita dapat diperjumpakan kembali dan channel Nazaret Bersabda ini semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau setiap jiwa yang merindukan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, shalom, damai di hati. Selamat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali pada acara dan channel berikutnya.